Kemudian yang kedua, setelah mengakui kekuasaan Allah, kehebatan Allah, orang mukmin berpikir apa maksud di balik nyamuk, apa maksud di balik lalat, apa maksud di balik laba-laba, apa maksud di balik anjing dan seterusnya. Termasuk alam taro kaifa fa'ala rabbuka di ashabil fil. Akhirnya orang Islam berenung, ternyata lalat, ternyata nyamuk yang sekecil itu bahayanya lebih dahsyat bila dibanding dengan harimau, bila dibanding dengan macan. Kalau macan paling-paling menghabisi satu orang 2 orang. Kalau nyamuk, ada kan daerah Kalimantan atau Sumatera itu, satu kampung habis mati semuanya. Karena apa? Terkena nyamuk malaria. Kemudian ada yang kena DB, demam berdarah. Kemudian ada gara-gara nyamuk kena penyakit kulit. Kemudian bahkan ada gara-gara nyamuk orang terkena penyakit tidur. Saja. Itu di Afrika. Gara-gara nyamuk orang sudah tidak bisa melek, tidur saja, lemes saja, akhirnya mati. Gara-gara tahu bahwa nyamuk itu bahayanya luar biasa, akhirnya orang yang berpikir mereka berusaha. Karena Nabi ngomong orang dororo wala diroro. Usahakan di dunia ini tidak ada bahaya wala diroro, dan usahakan pula di dunia ini jangan ada orang yang membahayakan lainnya, hewan yang membahayakan lainnya. Gara-gara berpikir semacam itu, akhirnya orang yang berakal bisa menemukan pabrik obat nyamuk Baibo, kira-kira cap kaki rogo, ya lah, apalagi pak, ya waisahan, ada lagi apa? Ya ada lagi ada lagi, dalam pokoknya banyak, sampai obat nyamuk elektrik juga ada. Dan gara-gara nyamuk, banyak orang kaya raya, banyak orang berjuta-juta bisa hidup gara-gara apa? Ngurusi obat nyamuk. Itu hikmah dibalik nyamuk. Kan luar biasa. Kemudian orang begitu kan, gara-gara banyak orang kaya membuat obat perangkap alat ya, sehingga warung-warung yang zaman ada banyak alat ya, mereka tidak menolong karena tamu banyak mau makan, alatnya merubung, akhirnya apa? Ada yang pakai lilin, kemudian ada pakai apa Pak? Kertas itu pentil kan, kemudian dikasih apa? Lem. Itu semuanya kan menghasilkan sumber ekonomi untuk manusia saja. Sehingga orang yang berakal itu enak, yang ada permasalahan selalu dipikir. Akhirnya apa? Ditemukan solusinya. Bukankah Allah ngomong wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu namanya apa? Al-Qur'an. Orang yang cerdas sehingga bisa menangkap pesan-pesan
dari yang disampaikan oleh Allah. Beda dengan al-jahala, orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, bisanya hanya protes, tidak pernah berpikir bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengentas dari wabah-wabah. Ya kan, COVID aja. Gara-gara COVID lihat itu, berapa banyak orang yang mendadak gitu. Karena apa? Dia bisa membuat apa namanya Pak? Lihat dulu aja. Pertama kali harganya orang Jepang, kemudian berubah menjadi 1.200.000, kemudian berubah menjadi apa? 700. Hanya melihat suhu. Kemudian belum vaksinnya, berapa negara beli dari negara lain, triliunan kan? Berarti yang menemukan obat-obat itu, Masya Allah, sewukuhnya luar biasa. Itulah namanya apa? Rahman Rahim Allah. Bagi orang yang mau menggunakan akal pikirannya, namun orang yang tidak menggunakan akal, bisanya hanya protes dan protes saja. Padahal Allah itu fa'al lima yurid, bisa melakukan apapun yang dikehendaki, dan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah itu melakukan apapun, tidak ada yang bisa memintai pertanggungjawaban. Karena Allah Maha Kuasa, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Beda dengan manusia, setinggi-tinggi jabatan manusia masih ada pertanggungjawaban terhadap sesama manusia. Apabila di surga akhirat akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, gara-gara ujian ini orang ada dua, najibun lulus, kemudian yang kedua rosibun gagal. Maka panjenengan perlu menjadi orang najibun, orang-orang yang lulus. Apa itu? Gara-gara percontohan tersebut, iman panjenengan semakin mantap, semakin percaya Allah betul-betul Maha Kuasa. Kemudian panjenengan perlu menggunakan akal pikiran, bagaimana cara memecahkan permasalahan yang dipecahkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah. Lebih-lebih kalau panjenengan tahu gajah yang disebut oleh Al-Quran ternyata punya kelebihan. Apa kelebihannya? Gajah itu Pak diajak kemanapun, sampai antar negara, gajah bisa pulang sendiri, persis seperti yang direlakan. Jadi gajah itu bisa mengalahkan panjenengan. Kalau panjenengan punya jiwa super ya, sekali lewat apapun bisa pulang. Namun gajah lebih canggih daripada panjenengan. Kemudian onta yang disebut oleh Al-Quran pun Masya Allah punya kehebatan. Apa itu? Kalau dia halus, mata dia mampu melihat air, walaupun dari dia dan tempat air masih 5 kilo tahun. Sehingga kalau dia panjenengan kendali ke sana, ternyata dia harus, kemudian matanya melihat ada di sana, maka otak langsung dibelajar. Kalau jenengan pukul pun tetap saja luyur saja, jenengan tarik pun tetap luyur saja. Namun bagi pengendara onta yang sudah berpengalaman, oh berarti onta saya harus, onta saya melihat air, dibiarkan. Setelah pas 5 kilo persis ada air di jublangan
langsung diminum belek sampai sekitar 200 liter disimpan di dalam tongnya, kemudian kembali terus seperti yang dilewati. Setelah itu baru lurus lagi. Dan yang namanya ontara, masya Allah, tidak ada kendaraan atau hewan yang paling kuat berjalan melebihi onta, antar negara dan membawa beban yang berat, diterik matahari yang begitu panasnya. Namun onta pintar menghemat air. Kalau kerja walaupun berat tidak pernah mengeluarkan keringat, dan apabila dia harus minumnya tidak seperti kita blok enggak juga hanya aja langsung air yang ada di tongnya itu keluar membasih kerongkongan, kemudian akhirnya aja langsung keluar lagi, sehingga paling hebat sekali minum itu bisa untuk 1 minggu, 1 kali minum bisa untuk 6 hari, sekali minum bisa untuk 5 hari. Akhirnya kan tiap hari harus minimal 2 liter minimal. Nah kalau itu membawa bagaimana? Kan luar biasa. Kemudian sekarang poin yang kelima, apa tafsir yang ada di dalam ayat ini? Ternyata ayat ini Allah menyebut ba'udah, nyamuk. Ternyata Allah itu mengumpamakan al-munafiquna kal-ba'udah. Orang munafik itu persis seperti nyamuk. Jadi kehidupan orang-orang munafik sesuai dengan apa ayat-ayat yang di atas berbicara tentang munafik ayat. Yang pertama membahas masalah mukmin, kemudian membahas masalah orang kafir, kemudian pokok yang ketiga membahas masalah munafik, dan ayat ini pun masih melanjutkan berbicara tentang orang munafik. Ternyata menurut ayat ini orang munafik diumpamakan seperti ba'udah, nyamuk. Apa nyamuk? Lihat nyamuk selalu mengisap darah manusia diisap, darah kucing diisap, darah kambing diisap, onta diisap, semuanya diisap tanpa mempedulikan siapa. Yang penting dirinya kenyang, yang penting dirinya yang penting dirinya hidup, yang lain-lain sakit gak masalah, yang lain-lain jatuh sakit gak masalah, sampai bila perlu mati pun gak masalah. Yang penting aku sehat walafiat, yang penting aku bisa bertahan hidup. Padahal semakin banyak nyamuk mengisap darah, semakin gendutlah dia. Semakin gendut maka semakin pendek umurnya. Karena nyamuk itu kalau sudah terlalu kenyang kan nah, ternyata orang munafik persis seperti nyamuk. Dia hidup yang dipikirkan hanya dunia, yang dipikirkan yang penting hidup enak, hidup mewah, hidup itu. Sehingga bangun tidur yang dipikirkan ya duit, bergerak kemanapun yang dituju ya duit. Kemudian apapun yang dipikirkan ya duit, kata-kata yang keluar ya duit, gerakan tangan, gerakan kaki yang dituju ya duit.
tubawirul wasail, dengan menghalalkan segala cara, yang halal oke, yang haram oke, yang merugikan orang oke, yang membahayakan orang tidak masalah, yang penting aku suci, yang penting dunyaku banyak, yang penting terpenuhi kebutuhanku, kebutuhan keluarga. Sehingga orang-orang munafik selalu disukai rumah gede-gede, ada yang harganya 12 miliar, ada yang 40 miliar, ada yang 300 miliar, ada yang sampai 500 miliar rumah. Kalau dia kebetulan punya jabatan, malah membangun istana setinggi-tingginya. Kemudian kendaraan pun masya Allah tidak cukup satu. Di rumah ada koleksi kendaraan, kendaraan mewah merek apapun punya. Masih kurang, akhirnya dia pesawat pribadi. Rizky punya pesawat pribadi, Syahrini punya pesawat pribadi, Mbak Nur punya pesawat pribadi, Raffi punya anaknya Pak Harto yang punya pesawat dua. Masa dia nggak tahu? Tahu ya? Kalau saya aja tahu. Lihat itu kan itu. Kemudian anak muda yang sudah kaya siapa? Rizky, tabungannya sudah 500 miliar. Kalah Mbak Puan, politikus kalah usia baru 21 sudah selalu suci. Kemudian apa Halilintar juga luar biasa sucinya. Nah, kalau mereka orang Islam kan lulus yang benar apa? Orang munafik mencari hidup itu hanya untuk dunia. Yang penting berhasil, yang penting kaya, apapun yang terjadi tidak peduli, merugikan orang tidak masalah, merugikan anak cucu tidak masalah, sampai mengorbankan bangsa dan negara pun tidak masalah. Yang penting dirinya sukses. Padahal setelah sukses kenapa? Nabi persis seperti apa? Nyamuk kan? Setelah kau punya mati. Orang munafik yang begitu. Setelah sukses menjadi kaya raya, nah, setelah mati kekayaan tidak dibawa sama sekali. Diwakili supaya anak-anaknya, karena anak-anaknya tidak punya iman, akhirnya apa? Royok-royokan sampai bunuh-membunuh. Saudara pun tidak mau banyak. Karena apa? Royok-royokan kekayaan. Bahkan kadang-kadang ibunya yang janda itu pun dipolisikan. Ayo, gaya orang munafik. Persis sepertinya. Makanya orang mukmin tidak boleh sepertinya. Orang mukmin minimal seperti Nakhoi, tawon. Apa tawon itu? Dia itu menghinggap di daun manapun sampai daun yang natural, yang rapuh. Daun yang dihinggap tidak akan patah, tidak akan rusak. Berarti orang mukmin hidup dimanapun tidak akan membuat kerusakan, tidak akan membuat kekacauan. Hidup di pabrik tidak akan merusak pabrik, tidak akan menjadi kekayaan pabrik. Hidup di bank karena menjadi pegawai bank, duduk duit, ngatur duit, turu bangkalan duit, saking banyaknya duit, namun tetap tidak akan belanja. Kalau bukan, kan itu kan? Itu menyapa korban.
Menghinggap di daun manapun tidak akan rusak, sehingga orang yang berada dimanapun tetap tidak akan merusak lingkungan, tidak akan mengganggu. Kemudian kerbau itu layak untuk hidup, tidak akan makan kecuali makanan yang bertulis apa itu? Ya bunga, ya madu. Karena yang dimakan adalah apa? Sari bunga, maka hasilnya apa? Yang dikeluarkan adalah madu. Madu sangat bermanfaat untuk umat manusia. Sifat sebagai obat. Kalau kepingin tahu manfaat madu, silahkan tanya kepada dokter yang sudah mengadakan penelitian khasiat madu. Sampai anak yang ngompolan pun kalau mau tidur kok minum madu, harapan tak ngompol. Benar tak ngompol. Itu hanya kata khasiat madu. Dan ternyata gara-gara kawan itu tidak pernah membuat kerusakan, apapun yang dimakan selalu baik, sehingga menghasilkan generasi yang baik. Namun karena baiknya tawon itu, tawon pun akhirnya berwibawa. Karena siapapun yang mengganggu pasti dilawan lah ya. Karena apa? Tidak merasa salah dan tidak merasa berdosa, ngapain perbudakan? Bukankah Al-Quran punya rumus la tadlimun wala tudlam? Wahai orang Islam, kamu jangan sekali-kali melakukan kezaliman terhadap orang lain. Wala tudlamun, namun kamu tidak boleh, jangan diem kalau dizalimi orang. Berarti apa? Tidak pernah mengharai, kalau digarai baru melawan. Itulah filsafat dari apa? Filosofi lega. Atau jadilah jenengan sebagai orang mukmin seperti apa? Pohon normal. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang mengetahui pohon yang persis seperti orang mukmin? Pada waktu itu semua orang berpikir kira-kira pohon apa. Mereka tertuju di Al-Baha di hutan-hutan sana. Namun Abdullah ibnu Umar tahu yang dimaksud Nabi adalah pohon kurma. Namun karena dia kecil, dia tidak berani jawab, menang saja. Karena apa? Takdir menghormati kepada yang sepuh-sepuh. Wong sing sepuh ono, masa sing tampil kan kemeliti lah ya. Setelah Nabi Muhammad memberi penjelasan bahwa di dunia ini ada pohon yang persis seperti orang mukmin, yaitu kurma. Abdullah pola, kemudian Umar pun pola. Setelah sampai di rumah, Bapak Abdullah ngomong, ya sebetulnya saya tadi tahu kurma. Kata Umar, kenapa? Kamu ada jalan? Ya, menghormati yang sepuh-sepuh. Kata Umar, demi Allah, seandainya kamu tadi mau menjawab, kamu akan kuhargai luar biasa. Sungguh jawabanmu yang benar di hadapan Nabi lebih menyenangkan aku dibanding dengan apa? Aku punya emas sebesar kepala ompang. Berarti apa? Orang tua kalau melihat anaknya kita semua ya. Saya seperti itu. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Apa kurma, Pak?
bajunya bermanfaat, sabuknya bermanfaat, kulitnya bermanfaat, belarasnya bermanfaat, semuanya bermanfaat, sampai kormanya bermanfaat, kemudian bijinya juga bermanfaat, semuanya bermanfaat. Kalau di Indonesia ya persis seperti apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan mulai dari batangnya bermanfaat, kemudian kulit batang yang bermanfaat, kemudian belarasnya bermanfaat, sampai sapu lidinya juga bermanfaat, kelopoknya bermanfaat, watoknya bermanfaat, sabuknya juga bermanfaat untuk orang lain. Maka panjenengan sebagai orang mukmin harus banyak-banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga Nabi ngomong khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ingat, memberi manfaat kepada orang lain tidak selama-lamanya berupa uang ya. Nasihat juga memberi manfaat kepada orang lain. Menyampaikan ilmu melalui satu kalimat itu pun namanya apa? Memberi manfaat kepada orang lain. Jangan ngomong, oh mubarak saya ngomong, tidak pernah bukan saya, tidak pernah bagi-bagi duit kepada saya. Tapi itu namanya apa? Dianggap memberi manfaat itu hanya materi saja, non materi. Selama menguntungkan orang lain, membuat orang lain dapat ilmu, membuat orang lain dapat hidayah, itu pun namanya manfaat, bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga orang mukmin jangan sekali-kali berbuat jahat kepada orang lain. Justru kalau panjenengan tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu, dengan harta, minimal tahan diri, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan diri, tahan diri, jangan sampai menyakiti orang lain, berlaku jahat dengan orang lain. Kemudian poin yang keenam, wa man yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan contoh-contoh tersebut kecuali orang yang fasik. Siapapun yang tersesat gara-gara contoh-contoh tadi, maka disebut fasikin, orang yang fasik. Siapa fasik itu? Ya kan? Fasik itu kan isim fa'il dari fi'il fasaqo, masdarnya fusukun. Artinya apa? Al-fulus keluar, terkelupas. Kalau jeruk terkelupas kulit-kulitnya, itu namanya fasik. Kalau manusia mukmin terkelupas dari keimanan. Kalau dia hamba Allah kemudian terfasik, maka dia terfasik keluar dari Allah Ta'ala. Namun yang dimaksud fasik orang yang keluar dari ketaatan, sudah tidak mau taat lagi kepada Allah, tidak mau lagi melaksanakan perintah Allah, tidak mau lagi menjauhi larangan-larangan Allah. Itu disebut orang fasik. Dan orang fasik ini ada yang tadinya kafir kemudian menjadi fasik, namun ada pula yang asalnya mukmin kemudian berubah menjadi fasik. Sehingga kita sebagai orang mukmin pun kadang-kadang bisa kalau tidak dia keluar
dari berimanan menjadi fasik. Namun ingat, kalau ada orang mukmin kemudian terlepas dari agama sehingga menjadi orang kafir, ini hukumannya lebih berat. Karena Nabi Muhammad mengatakan az-zabaniyatu asratu bi fasaqatil qura min abadatil awsar. Besok pada hari kiamat malaikat Zabaniyah akan menyiksa terlebih dahulu kepada orang-orang pintar namun fasik. Pintar tapi metal itu akan didulukan oleh malaikat Zabaniyah disiksa. Qabla abadatil awsar, sebelum penyembah patung. Orang yang menyembah berhala salah. Namun orang fasik yang asalnya pintar kemudian fasik, ini lebih salah. Karena lebih salah, maka disiksa terlebih dahulu sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Akhirnya orang-orang pintar yang fasik yang disiksa duluan oleh malaikat Zabaniyah protes, karena pintar berani protes. Wahai malaikat Zabaniyah yang lain, aku kau siksa terlebih dahulu sebelum mereka yang menyembah berhala. Apa kata malaikat? La yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Wahai penghuni neraka, orang pintar itu tidak sama dengan orang bodoh. Orang-orang yang menyembah berhala itu orang bodoh. Karena kebodohannya mereka kiri. Nah kamu terus hafal Quran, kamu sudah ngerti hukum, namun kamu tidak mau melaksanakan. Makanya siksaannya berlipat ganda. Seperti itu raja-raja malaikat Zabaniyah. Makanya panjenengan harus berusaha setiap tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, tambah ilmu, tambah semangat beribadah kepada Allah, tambah ilmu, tambah fisik, makin mantap kepada Allah Ta'ala. Dan itu mudah. Karena apa? Dengan ilmu iman panjenengan pokok, dengan iman tidak ada perkara yang abdul. Buktinya apa ya? Jamaah haji ketika berangkat ke Mekah, Masya Allah semangatnya luar biasa. Ketika di rumah berjalan 1 kilo saja raka-rakaan. Setelah sampai di sana semangatnya tinggi, Allah berkali-kali. Saya pernah bersama orang Nganjuk tua gitu. Satu hari pernah dia tawaf itu 7 kali. Sekali tawaf 7 putaran, kemudian selesai tawaf lagi sampai 7 kali pada situ. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan haji mumpung. Mumpung di sana, mumpung ada syariatnya, tawaf sunnah itu kan dibolehkan berkali-kali. Akhirnya dengan itu dia semangat. Padahal ketika dulu maka ngaku 1 kilo saja sudah ngos-ngosan. Bahkan naik gunung Jabal Rahmah biasa, kemudian naik ke Buaso ya biasa kuat. Padahal tingginya seperti itu, terjalnya seperti itu. Mengapa demikian? Ya karena iman yang ini. Makanya kalian perlu memperkokohkan insya Allah dengan pokoknya iman. Segala ibadah yang dianggap berat oleh orang lain, panjenengan tetap menilai ringan-ringan saja, mudah
saja. Ayat 26 selesai, ditutup dengan fasikin, orang fasik. Kemudian apa ciri-ciri orang fasik bisa dilihat ayat 27. Insya Allah minggu depan atau hari Senin depan kita ketemu dan bisa meneruskan ciri-ciri orang fasik, sehingga kita ini termasuk fasik apa tidak itu bisa dilihat. Sekian wabillahi mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.